Baik Bapak-Bapak sekalian, karena ini juga insya Allah nanti sampai jam 9 ya, jam 9 kurang 5 menit mungkin barangkali, menyongsong bulan suci Ramadan. Saya ingin memberikan bekal kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya, yang mungkin kalau pertemuan ini sangat tidak cukup, dan nanti diharapkan Bapak-Bapak sekalian bisa menyempurnakan di majelis-majelis yang lain, kemudian lewat media-media yang lain, agar kemudian nanti amal ibadah kita di bulan puasa suci Ramadan menjadi benar-benar amal ibadah yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita awali dari satu buah hadis. Hadis ini adalah hadis sahih dan sangat masyhur. Insyaallah kita akan semua mendapatkan pemahaman ini lewat pengkajian di sebuah hari ini. Tapi sebenarnya memang udah sering, setiap hari, setiap tahun kita udah menyampaikan hal ini, tapi ini pengingat bagi kita semua. Hadis yang kita baca pada pagi hari ini adalah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfun rajulin zukirtu indahu falam yusalli." Satu. Wa raghima anfun rajulin dakhala alaihi ramadanu summan salakha qabla an yughfara lah. Yang ketiga, wa raghima anfun rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahul jannah. Kata Nabi, binasalah. Wah, ini Masya Allah, binasalah. Bukan cuma merugi ya. Kalau merugi itu kita nggak dapat untung. Tapi kalau binasa nggak dapat untung udah pasti. Tapi juga celaka. Siapa yang binasa itu kata Rasulullah? Yang pertama, seseorang yang namaku disebut di sisinya, tetapi ia tidak bersolawat kepadaku. Nah, ini hati-hati kita ini, ya. Nah, ini sering saya sampaikan. Jangan sampai ada orang mengucapkan mari kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita mingkem, tapi kita jawab dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang kita karena nggak paham menganggap remeh, remeh. Padahal kalau kita ngandalin amal ibadah, amal soleh kita mah nggak bakal cukup, ya, nggak ada jaminan. Justru yang kita incar ini adalah selawat dan syafaat dari Nabi kita. Makanya oleh karena itu kata Nabi, orang kalau disebut namaku, dia nggak mengucapkan selawat kepadaku, celaka itu orang, binasa kata Rasulullah. Ya, nah termasuk juga dalam hal ini, makanya sering kita sampaikan, kalau kita mendengarkan hadis, sekali-sekali jangan kita melihat hadis itu keluar dari lisan yang mengucapkan, tapi mesti terbayang di benak kita kalau kita mendengarkan hadis itu keluar dari lisan Rasulullah, agar rasa takzim, khusyuk, ya, dalam kita mendengarkan hadis itu betul-betul kita mendengarkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka oleh karena itu juga di majelis nih, kita kan sudah paham. Majelis ilmu itu seperti taman surga. Kemudian malaikat ada. Tapi syaratnya ada itu Bapak sekalian. Misalnya malaikat wahaffat alaihimul malaika. Malaikat itu akan menaungi kita, akan mengaminkan doa-doa kita. Kalau misalnya di majelis itu tidak ada yang bersenda gurau, yang berbicara, itu syaratnya. Ya, makanya kalau orang yang ketat itu, Habib misalnya nih, dia lagi ceramah nih, jamaah ada yang ngobrol, dimarahin sama dia. Saya pernah dapat kiriman video itu Habib Taufik dari Jawa Timur. Waktu itu dia lagi ceramah, ada Kapolsek sama camat, dia lagi ceramah, Kapolsek lagi camat, boro-boro dengerin, malah tinggal majelisnya, dipanggil sama dia. Ya, dia marah bukan karena dia tersinggung, enggak, dia takut Rasulullah, sakit hati, itu masalahnya. Nah, maka oleh karena itu ini penting kita pahami ya, agar kita kemudian dalam hidup kita ini apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, betul-betul kita mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi kalau disebut nama Rasulullah, kita sebut namanya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, binasalah seseorang yang masuk bulan Ramadan. Nah, ini, kemudian ia keluar dari Ramadan, namun ia belum terampuni dosanya. Nah, ini na'udzubillah wal yauzubillah min zalik, ya. Ini binasa nih, gak ada lagi orang yang paling buruk kata Rasulullah. Udah dikasih kesempatan beribadah di bulan Ramadan,
nanti setelah habis bulan Ramadan nggak ada yang membekas, nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya, tidak dapat ampunan dari Allah. Padahal Ramadan itu sendiri diantara nama lainnya adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Yang ketiga, binasalah seseorang yang menemui orang tuanya pada masa tua, namun keberadaan orang tuanya itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini yang mau saya sampaikan ini. Kalau cukup nanti ya. Kata Nabi, binasalah orang, dia punya orang tua nih, punya orang tua. Mau satu, mau dua, mau tiga. Dan orang tua dalam Islam itu ada tiga, Bapak sekalian. Satu, orang tua yang melahirkan kita. Ya. Yang kedua, orang tua kita dari istri kita, mertua kita. Yang ketiga, orang tua kita yang berjasa kepada kita, guru-guru kita, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Ketiga orang ini di dalam Islam sama, kita harus taatnya kepada tiga orang ini. Artinya kalau tiga orang ini kita sakiti, kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, apalagi yang orang tua. Dalam kasih sayang berbeda pasti. Namanya kita yang melahirkan kita, pasti kita lebih condong. Antara ibu ayah kita dengan mertua kita, secara kasih sayang, tawaddud, pasti kita lebih condong kepada orang tua kita. Tapi dalam ketaatan dalam Islam nggak boleh, harus disamakan. Maka untuk itu air uduk kita nggak batal kepada mertua kita. Banyak orang hari ini nggak paham. Ya, giliran ngasih duit sama orang tuanya dibanyakin sama dia, giliran mertuanya didikitin sama dia. Ini durhaka namanya. Ya. Yang kedua, ini fenomena dinamika kita berkeluarga. Ini pentingnya menuntut ilmu. Orang kalau misalnya sudah berkeluarga, udah saling mencintai, ada unsur-unsur yang ditakuti, terkadang seorang laki-laki ini tadi, begitu dia sudah berkeluarga, malah takut ngirim duit sama ibunya karena takut diomelin sama bininya. Ini cilaka 12 itu. Puasa, dia mau puasa 100 kali nggak berasa, nggak ada gunanya itu orang. Ada nggak yang begitu? Mau ngirim duit ama bapaknya ngumpet. Mau kemana ya? Mau keluar sebentar. Mau ngapain? Mau cari gorengan. Padahal dia mau transfer. Takut sama istrinya. Na'udzubillah waliyadzubillah misalnya. Lah apa urusannya? Masya Allah. Ya, kita yang mengandung kita ibu kita, yang melahirkan kita ibu kita, yang membesarkan ibu kita, yang mendidik ibu kita, tiba-tiba ada orang yang baru ketemu 20 tahun sama dia, ngelarang-larang kita berbuat bakti kepadanya. Ini kan nggak masuk akal. Makanya kata ulama, kalau ada orang yang takut istri, itu musibah besar. Musibah besar. Tapi yang kedua, kita juga jangan lupa, jangan mentang-mentang kita misalnya nih nggak takut sama istri, terus kita kemudian nggak adil. Ini juga berbahaya. Artinya orang tua kita urusin nih, apalagi mau lebaran, mau puasa kan, kita kirimin ya kan orang tua kita. Mertua kita dibiarin. Ini juga cilaka juga, nggak boleh. Makanya sebenarnya mestinya untuk ngasih ke mertua kita deh tuh, ya. Yang ngasih ke orang tua kita istri kita. Jadi dibolak-balik begitu. Ada komunikasi transparan, nggak ada yang perlu diumpet-umpetin. Orang mau berbakti kok, ya. Nah, oleh karena itu ini penting kita sampaikan dan kita ingatkan. Mungkin kita hari ini semua manusia ini memang belum pasti menjadi ayah, tetapi kita semua manusia ini pasti menjadi anak. Artinya kita semua punya orang tua. Karena hari ini kalau kita lihat, apalagi zaman sekarang ini, masya Allah. Saya masih ingat dulu peristiwa di mana tuh, di Magelang. 2 minggu ayah ibunya meninggal baru ketahuan tuh. Ya, masih ingat nggak? Itu juga karena busuk tetangganya tuh, bau busuk. Dilihat, nggak taunya udah meninggal dua-duanya. Emang nggak punya anak? Ada anaknya 5. Malah salah satu itu diberita waktu itu eselon 1 atau eselon 2 gitu di Jakarta. Pejabat besar. Anaknya 5, meninggal suami istri 2 minggu baru ketahuan. Coba itu. Kalau model-model seperti ini udah nggak ada lagi. Inilah yang mengundang balak bencana itu yang begitu-begitu tuh. Karena tidak ada dosa yang Allah segerakan di dunia ini kecuali dosa durhaka kepada orang tua, nggak ada. Kalau kita mencuri, menipu, berzina, silahkan bebas melenggang kangkung. Makanya orang-orang kafir sekalipun di dunia ini bebas eksis.
Silahkan kata Allah, tapi nanti ada saatnya. Tapi untuk dosa orang tua enggak pakai nanti. Di dunia juga sudah dapat. Tapi itu juga baru DP. Baru persekot itu, ya. Baru persekot itu baru DP. Ada lagi di Bandung. Belum lama kayaknya itu. Umur ibunya 73 tahun mesti berada di balik jeruji besi karena dituntut oleh anak kandungnya sendiri yang melahirkan dia tuh. Coba bayangin. 73 tahun ibunya berada di balik jeruji besi karena harta, karena warisan dituntut. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya ya, kalau kita melihat di zaman Nabi juga sudah pernah ada. Bapak-bapak mungkin sudah pernah dengar dari siapalah, dari guru siapa. Tapi ini peristiwa ini perlu kita angkat, perlu kita ingatkan kembali karena nanti ada kaitannya dengan kita dan anak-anak kita. Dulu ketika seorang anak lapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, iya, saya mau mengadu kepadamu." "Perihal apa?" "Ayah saya kalau datang ke rumah saya selalu ngambilin harta saya." "Kok kamu tahu?" "Iya, karena saya begitu saya datang ke rumahnya, apa yang hilang di rumah saya ada di rumahnya. Siapa lagi yang ngambil kalau bukan dia?" "Oh begitu," kata Rasulullah di masjid ini. "Kalau begitu tolong panggil ayahmu." Ketika anak itu keluar, Jibril turun berkirim salam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada Muhammad. Nanti kalau orang tua itu datang, tanya yang benar, apa motivasi ayahnya itu mengambil. Kata Jibril. Begitu anak sama ayahnya tadi datang, balik lagi kan? Nah, ini ayah saya. Ditanya sama Rasulullah, "Kamu benar mengambil harta-harta anak kamu?" Kata Rasulullah sama ayah tadi, "Betul wahai Rasulullah. Saya mau tanya sama Anda, tapi tolong jawab jujur. Jawab yang sebenarnya." "Iya ya Rasulullah." "Kenapa Anda lakukan itu?" Apa dijawab sama dia? Panjang ini hadisnya. Saya ngapalinnya juga mungkin seminggu nggak hafal kita hadisnya itu, panjang. Apa kata orang tua itu? "Saya memang mengambil harta-harta anak saya Rasulullah. Tapi saya ingin cerita kepadamu ya Rasulullah, bahwa anak saya ini adalah anak yang saya dari kecil kebetulan itu orang tua duda, istrinya meninggal. Dari kecil ini anak saya mengurusnya. Mulai daripada lahir sampai kemudian nanti besar, sampai dia sakit berkali-kali. Berapa kali dia sakit, hati saya sakit." Kita yang mendengarkan hadis ini nggak bakal paham kalau kita belum punya anak. Tapi kita yang hari ini pasti paham. Kalau anak kita sakit, pasti kita semua sama ya Pak ya. Pengen kita itu, ya Allah, jangan anak saya deh, sama saya timpakan sakitnya, kan begitu kita. Ya, bapak itu juga begitu. Itu yang disampaikan sama Rasulullah. Saya nggak pernah kemudian merasa mengeluh ya Rasulullah, sampai nangis Rasulullah ketika mendengarkan keluhan daripada sang ayah ini. Maka ketika habis diceritakan semua, apa kata Rasulullah? "Ya walad, anta wa maluka li abika." Wahai anak muda, kamu dan seluruh hartamu itu milik ayahmu. Jangankan kamu, jangankan hartamu, kamu sendiri itu milik ayahmu. Artinya apa? Di dalam Islam, Bapak-bapak sekalian, andaikan orang tua kita datang ke rumah kita, ngambilin, nguntilin, itu enggak dikategorikan mencuri dalam Islam. Punya dia semua itu. Nah, begitu maksudnya. Jadi jangan coba-coba dilarang-larang. Ya, mau datang orang tua kita nih, kayaknya dia pengen nyobain mobil kita, terus tabrakan. Udah biarin aja, namanya punya dia. Begitu. Makanya oleh karena itu di sini kita memahami betapa orang tua itu. Kalau orang tua kita, apalagi seorang ibu kepada anak, masya Allah, ya. Saya waktu kecil sering juga melihat ibu-ibu di kampung saya itu. Mungkin di sini juga ada lah, namanya ibu-ibu juga sama kan. Itu anaknya kalau sakit pak pilek, itu mah disedot sama dia, benar nggak? Disedot sama dia. Saya mau nanya, ada nggak anak mau nyedot bapaknya? Pak Muhajir misalnya lagi pilek, sini pak biar saya sedot, gitu ada? Boro-boro. Ya, kita sakit ditengokin juga udah alhamdulillah, nggak bakalan, ya. Jadi oleh karena itu sudah jelas bahwa memang kenapa dalam agama didudukkan orang tua ini, ya. Ini mah dutanya Allah. Kalau bahasa kasarnya mah Tuhan kedua kita, ya. Orang tua yang tadi itu. Tapi ingat tiga-tiganya ini, ya. Mertua juga jangan sampai Bapak sekalian, ya. Mertua harus kita sayangi. Mertua harus kita sayangi. Apa yang kita berikan kepada ibu kandung kita, itu juga diberikan kepada mertua kita, ya. Dan yang ketiga, orang yang berjasa kepada kita. Ini orang yang banyak lupa. Kadang-kadang kita karena sudah hebat, udah kaya, udah bisa berdiri sendiri, lupa yang pernah ada orang yang menuntun kita dulu. Lupa dengan orang yang pernah ngajarin kita dulu. Kita lupa kadang-kadang, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah dalam hadis ini binasalah.
Bahkan ini sering dikaitkan oleh para ulama karena hadis ini nanti turun ketika di bulan Syawal. Orang yang kemudian 3 kelompok ini berpuasa, puasanya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ini yang perlu saya sampaikan sebelum Ramadan tiba, ya. Walaupun mungkin kita nanti masih ada pertemuan ya di Tahsin, tapi spirit ini harus kita miliki. Sebelum kita bulan puasa, ayo kita minta maaf sama kedua orang tua kita, sama mertua kita, sama guru-guru kita. Kalau tidak, kita termasuk orang yang binasa. Kalau susah dijangkau, telepon berkali-kali. Tapi kalau memang bisa dijangkau, ya datangin datangin. Ingat itu tadi, bagaimana mereka membesarkan kita. Mertua kita kenapa dijadikan sama? Lah iya, kita kan dikasih istri tuh Pak. Kita nggak pernah nyekolahin, nggak pernah ngurusin. Tiba-tiba sama kita udah terima jadi aja itu istri kita. Wajar kalau kita berbakti. Orang yang berjasa kepada kita juga sama. Guru-guru kita sama. Kenapa? Kita nggak tahu dunia ini gelap gulita. Kalau bukan wasilah guru-guru kita, apa iya kita nggak mau mengingat jasa kepada mereka? Kita mau kemana kalau tidak mengingat orang yang 3 tadi? Jadi oleh karena itu, sebelum Ramadan tiba, ini perlu saya ingatkan agar kita jangan tahun demi tahun terjebak pada rutinitas, ya, ritualitas. Ramadan lagi, kenapa nggak ada yang berubah nih? Mungkin salah satunya ada hal-hal yang kita tidak perhatikan. Salah satunya ini yang sangat penting, makanya saya sampaikan, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan tapi masih belum selesai urusan ketiga orang tadi. Maka oleh karena itu, mumpung ini masih ada 10 hari lagi kurang lebih, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Berbahagialah yang dekat, misalnya kayak Pak Didin sudah nggak ada ya? Termasuk yang sudah nggak ada, bagaimana Pak Ustadz cara berbakti? Apakah ada juga durhaka kepada orang tua yang sudah tidak ada? Ya sama, ada. Kita berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada bisa, berarti durhaka juga bisa. Yang mana itu? Orang yang kagak ingat, kagak mau ziarah, kagak mau mendoakan, kagak mau menyambung hubungan silaturahim orang tua kita, itu durhaka anak. Pak Didin ini misalnya dua-duanya udah nggak ada. Ya sambung sama kerabat-kerabat beliau. Teman-teman beliau sepanjang hidupnya siapa? Datangin. Bawa oleh-oleh, senang dia, ruhnya pun tahu kalau kita menyenangkan dia. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat kalau doa-doa yang kita kirim, sedekah yang kita berikan nyampe kepada ahli kubur. Kalau kita lupa, walaupun orang, jangan mentang-mentang orang tua udah nggak ada, udah nggak ada orang tua saya nih, cuek bebek deh, jangan, salah. Tetap disambung, karena berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal juga bisa, berarti durhaka juga bisa. Nah, oleh karena itu, inilah spirit kita menyongsong Ramadan ini. Insya Allah, nanti kalau kita pertemuan lagi, mungkin nanti di Tahsin akan kita sampaikan teknisnya seperti apa. Kalau ini kan masih sekedar fraknya sebelumnya, apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi catatan tersendiri buat kita, dan kita mudah-mudahan semua dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehat badan, sehat kantong, sehat iman, semua mudah-mudahan, sehingga kita nanti masuk bulan suci Ramadan kita dalam keadaan fit ya, dalam keadaan betul-betul bersemangat ya. Ini yang mungkin saya sampaikan, karena tadi seperti disampaikan, saya ini jam 9.20 sih ditunggu di sana, takutnya dia ada halangan. Segini aja dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah diundang nih teman-teman, tunggu pengumuman dari koordinator tanggal berapa penutupan Tahsin ya. Diharapkan nanti hadir semua. Yang nggak hadir hari ini tolong disampaikan supaya bisa hadir. Untuk apa? Untuk kita saling memaafkan, agar kita kemudian bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, pikiran yang suci, harta yang suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.